Polda Kalsel berhasil membongkar jaringan internasional yang dikendalikan dari Malaysia memasok 50 kg sabu-sabu ke Banjarmasin. Empat tahun ambruk kantor Desa Keramat Baru Kecamatan Martapura Timur hingga kini belum dibangun kembali. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, Dinas Kesehatan Tanah Laut menggelar kejuaraan bulu tangkis antar pegawai. Halo pemirsa, selamat pagi bebuan pian seberatan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting yang telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar Angus Kalsel hari ini Rabu 7 Agustus 2024, saya Yodi Widani, inilah seputar Angus Kalsel selengkapnya. Untuk sekian kalinya, pengungkapan tindak pidana narkotika dalam jumlah besar kembali berhasil diungkap oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Kalsel. Kali ini polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 50 kg dari 2 orang tersangka. Diduga dari jaringan internasional yang dikendalikan dari Malaysia. Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Kalsel berhasil membongkar jaringan internasional yang dikendalikan dari Malaysia memasok 50 kg sabu-sabu ke Banjarmasin. Hal ini diungkapkan saat gelar pengungkapan tindak pidana narkotika yang dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto di Mako Polda Kalsel di Banjarbaru Selasa siang. Selain sabu, polisi juga mengamankan 15.671 butir pil ekstasi dan 173,07 gram serbuk ekstasi. Barang bukti fantastis itu disita dari 2 pengedar berinisial WO dan AY dengan tangkapan terpisah oleh tim Opsnal Subdit 1 dan Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kalsel di bawah Komando Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya. Diduga tersangka WO warga Jawa Barat ini diperintah membawa narkotika dari jaringan Malaysia masuk melalui Kalimantan Barat ke Banjarmasin. Sedangkan AY juga jaringan Malaysia yang memasok sabu-sabu ke Banjarmasin melalui jalur laut dan jalur darat. Ini barang-barang diduga berasal dari luar negeri atau bagaimana? Ya, ini dari jaringan internasional dari Malaysia. Masih ada dugaan terhadap Freddy Pratama? Ya, jadi kemungkinan itu ada, tapi masih kita lakukan penyelidikan. Masih apakah dari Freddy Pratama atau bukan? Jadi masih kita dalami. Keduanya kini ditahan dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu, jajaran Satres Narkoba Polres Kota Baru kembali berhasil mengungkap 2 kasus narkotika berjenis sabu. Selain barang bukti beberapa paket, polisi juga berhasil mengamankan 1 unit mobil. Bahkan diduga ada pelaku lainnya yang ternyata masih berada di dalam tahanan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kota Baru. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman. Satres Narkoba Polres Kota Baru menggelar press release pengungkapan perkara narkotika di Aula Gedung Sanika Satyawada dengan menghadirkan tersangka serta beberapa paket sabu-sabu dan barang bukti lainnya. Rilis dipimpin Kapolres Kota Baru, AKBP Doli M. Tanjung, Senin siang. Kapolres Kota Baru mengungkapkan Satres Narkoba berhasil menangkap 2 orang tersangka, yakni perkara pertama, residivis berinisial HB, warga di Kecamatan Kelumpang Hilir, yang pernah dipenjara 2009 dan bebas 2013 dengan kasus yang sama. Untuk pelaku dikenakan pasal tentang narkotika dan diancam kurungan penjara hingga 20 tahun. Kemudian kasus yang kedua, tersangka berinisial SY diduga kurir merupakan warga dari Kecamatan Kelumpang Barat.
Selain barang bukti 8 paket sabu juga diamankan 1 unit mobil. Tersangka dikenakan pasal tentang narkotika dan ancamannya 5-20 tahun kurungan penjara. Di bulan ini ada 2 hasil tangkapan. Yang pertama itu waktu kejadian hari Selasa tanggal 30 bulan Juli di tahun 2024, lokasinya berada di Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Kemudian tersangka inisial HB, warga negara Indonesia, suku Jawa, pekerja swasta. Barang bukti yang ditemukan 3 paket sabu dengan berat botol 1,17. Tersangka berinisial SY, berdomisili di Kecamatan Kubung Barat, Kabupaten Kota Baru, dengan barang bukti 8 paket sabu dengan berat kurang lebih 20,80. Pihak kepolisian sendiri hingga sekarang masih melakukan pendalaman terhadap 2 orang tersebut, terlebih terkait dugaan keterlibatan salah satu narapidana yang sekarang masih mendekam di dalam jeruji besi di Lapas Kelas 2A Kota Baru. Dari Kota Baru, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. 4 tahun sudah pasca kantor desa Keramat Baru Kecamatan Martapura Timur ambruk akibat banjir besar di tahun 2021 silam. Ironisnya, hingga kini kantor untuk pelayanan masyarakat tingkat desa ini tak juga dibangunkan kembali oleh Pemkab Banjar. Beginilah kondisi bekas kantor desa Keramat Baru Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar yang ambruk akibat banjir besar tahun 2021 silam. 4 tahun berlalu bangunan kantor desa ini belum juga dibangunkan kembali oleh Pemkab Banjar, hingga kondisinya saat ini ditumbuhi rumput liar. Pihak pemerintah desa dan kecamatan sudah berulang kali memasukkan usulan pembangunan ulang di tingkat musrembang, namun tak juga mendapat tanggapan dari Pemkab. Camat Martapura Timur, Guslan mengatakan baru tahun ini ada titik terang di mana pihak Pemkab Banjar melalui Dinas PUPR dan Pertanahan meminta kepada aparat desa untuk membuat proposal untuk pembangunan kantor desa tersebut. Kebetulan pada saat musrenbang tadi kita usulkan lagi dan kemudian diminta dari pihak PUPR agar membuat proposal, dan kita minta dari pihak desa agar sesegeranya dan diantar ke PUPR. Mudah-mudahan sesuai janjinya, insya Allah kalau memungkinkan tahun ini akan dibangunkan minimal atau mungkin di tahun depan. Camat berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan permasalahan ini karena kantor desa merupakan pusat pelayanan untuk masyarakat. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN diharapkan menjaga netralitas serta mematuhi rambu-rambu yang sudah disampaikan selama menghadapi masa pilkada. Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Kalsel saat menghadiri sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak 2024. Inilah suasana saat berlangsungnya sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan 34 organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Tala. Acara digelar di salah satu hotel di Banjarbaru akhir pekan tadi. Sosialisasi ini dibuka oleh anggota Bawaslu Provinsi Kalsel Ahmad Mukhlis didampingi Ketua Bawaslu Tala Gunawan Rahayu, serta 2 komisioner Bawaslu, Zainal Abidin dan Rusman Syah. Pada kesempatan ini Komisioner Bawaslu Kalsel Ahmad Mukhlis menyinggung tentang netralitas ASN, TNI, dan Polri. Bagi ASN mereka tetap memilih namun harus netral dalam pemilihan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana ASN wajib menjaga netralitas, artinya ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus parpol. ASN sebenarnya sudah diatur dalam aturan mereka sendiri ya Pak. Ada Undang-Undang ASN, ada peraturan terkait bagaimana kode etik ASN. Nah, dari segi Bawaslu sebenarnya dia mengawasi netralitas ASN.
Tapi bagaimana netralitas ASN ini menjadi bagian yang diatur secara rigid, ternyata dari ASN pun sudah ada aturannya sendiri, Pak, terkait ini. Jadi kita menegakkan undang-undang yang saya sebut adalah menegakkan undang-undang yang lainnya itu yaitu. Jadi aturan yang sudah ada di ASN itulah yang kita tegakkan. Sementara itu, Ketua Komisioner Bawaslu Tala mengatakan menghadapi Pilkada 2024 ini ada beberapa kerawanan yang perlu diwaspadai sesuai dengan pemilu sebelumnya, seperti kerawanan logistik. Dan untuk kerawanan terkait logistik, ini ada beberapa kecamatan yang kita perkuat dalam proses pengawasan ke depan. Itu berkaca dari pelaksanaan pemilu yang sudah lewat, itu di Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kintab, dan Kecamatan Batu Ampar dan Jorok. Sosialisasi pengawasan partisipatif di akhir diskusi antara narasumber Meli Minarti dan Erna Kasyipia yang mengupas tentang pengawasan partisipatif dengan para undangan. Dari Banjarbaru, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Menghadapi Pilkada serentak tahun 2024, Kepolisian Resor Tanah Laut menggelar rapat koordinasi eksternal dan deklarasi Pilkada Damai 2024. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk terciptanya Pilkada Damai di Kabupaten Tanah Laut. Ketua KPU Rudi Pratikno bersama Komisioner Bawaslu Tanah Laut Rusman Syah membacakan ikrar Pilkada Damai 2024 bersama perwakilan partai politik pada acara Rakor Eksternal dan Deklarasi Pilkada Damai 2024 Senin siang. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar pemilu damai oleh perwakilan Parpol dan Forkopimda Tala. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk terciptanya Pilkada Damai di Kabupaten Tanah Laut. Dalam deklarasi itu, semua pihak berkomitmen untuk menciptakan suasana pilkada yang damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Diharapkan Pilkada 2024 di Kabupaten Tanah Laut berjalan kondusif dan semua pihak dapat saling berkoordinasi untuk menciptakan pemilu damai. Deklarasi damai antara semua partai politik ataupun partai pengusung nantinya di Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi saya sudah sampaikan, sudah saya bacakan arahan-arahan dari Pak Bupati bahwa kita nanti ke depan di dalam menyongsong ini agar dijaga kondusivitas, kemudian dijaga keamanan, jaga ketertiban. Bagi penyelenggara tentu sudah disampaikan tadi terkait hal-hal yang sifatnya nanti menjadi sebuah konflik di dalam pemilu, dan saya yakin ini sudah menjadi persiapan baik dari penyelenggara ataupun dari aparat hukum. Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaidi Joni mengatakan menghadapi Pilkada 2024 ini, pihaknya mempersiapkan ratusan personel mulai dari tahapan pendaftaran calon hingga selesai pengumuman pemenang Pilkada. Jumlah personel yang kita siapkan sekitar 500 personil yang kita siapkan. Kemudian mulai dari tanggal 27 Agustus sudah kita melaksanakan pengamanan. Rakor eksternal ini dihadiri seluruh jajaran Polres Tala, Forkopimda, pengurus Parpol, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Tala, perwakilan partai politik, serta beberapa ormas. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Polres Tanah Laut menerima 9 unit mobil pinjam pakai dari pemerintah kabupaten. Mobil ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan polsek-polsek selama pilkada serta untuk antisipasi karhutlah. Inilah 9 unit mobil pick-up yang dipinjam pakaikan Pemkab Tanah Laut kepada Polres Tala dalam rangka mendukung pengamanan di 9 polsek yang ada di bawah Polres. Penyerahan 9 unit mobil itu dilakukan PJ Bupati Tala Syamsir Rahman di sela-sela apel di halaman kantor Bupati Tala Senin pagi. Kapolsek Kurau Ibtu Bambang Haryansyah mengatakan, dengan adanya mobil dari Pemkab Tala ini sangat membantu operasional anggotanya yang mengawasi 24 desa dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur. Totalnya berapa desa tuh, Pak? Kalau desa kita 24 desa dengan masing-masing satu kecamatan 12 desa. Makanya ini sangat menunjang sekali
untuk kami melakukan operasional dan membantu patroli ke desa-desa. Samping itu mungkin kita menghadapi Pilkada 2024. Sementara itu, Kapolres Tala AKBP Muhammad Junaidi Joni menyebut mobil ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan polsek-polsek selama Pilkada serta untuk antisipasi karhutla. Yang pakai kendaraan Hilux single cabin sebanyak 9 unit yang akan digunakan untuk polsek, operasional polsek dalam rangka kesiapan Pilkada dan antisipasi karhutla di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Berarti nanti digunakan oleh polsek-polsek? Polsek itu akan dimanfaatkan, akan dioperasionalkan oleh jajaran polsek-polsek. Pada hari yang sama, usai menerima mobil dari PJ Bupati Tala, jajaran Polres Tala juga menggelar rapat koordinasi eksternal sekaligus deklarasi Pilkada Damai 2024 yang dihadiri jajaran Forkopimda Tala, Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, dan perwakilan partai politik. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan memberikan penghargaan Paritrana Award kepada PT John Lynn Group atas kontribusinya dalam mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja. Penganugerahan penghargaan Paritrana Award diserahkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan Ervan Kurniawan kepada CEO John Lynn Group Gimoyo dan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batu Licin Vina Dwina Yuskin kepada Vice President of Corporate Human Capital JG Tri Oktaria Wulandari di gedung John Lynn Tower Tanah Bumbu Selasa siang. Pemberian penghargaan Paritrana Award sebagai salah satu upaya untuk memotivasi berbagai pihak, baik Pemda maupun pelaku usaha dalam mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja. Dan John Lynn Group memiliki nilai tertinggi dalam berbagai indikator dalam komitmennya mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BP Jamsostek yang hingga saat ini mencapai 17.279 pekerja. Perusahaan ini berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah kepesertaan karyawan dan pekerja rentan dengan sasaran profesi lainnya. Bagi korporasi, program Jamsostek sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam bekerja. Untuk John Lynn Group sendiri, dengan dukungan oleh masyarakat itu pastinya kita akan sama-sama saling beriringan. John Lynn Group beserta dengan unit usaha dan bisnisnya akan terus berkembang, dan dukungan masyarakat juga itu akan meningkatkan dan menciptakan citra positif juga untuk John Lynn. Nah, terus kemudian di sisi lain lagi ada penilaian terkait dengan kepedulian John Lynn terhadap pembangunan literasi ataupun pembangunan dalam bentuk pemberian bantuan iuran kepada masyarakat di sekitar. Jadi John Lynn ini juga ikut aktif membangun literasi. Pada kegiatan tersebut turut dirangkai dengan penyerahan santunan kematian kepada 2 peserta pekerja rentan yang dibiayai PT John Lynn Group yang berprofesi sebagai petani dan guru ngaji, diterima langsung oleh ahli waris. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, Dinas Kesehatan Tanah Laut menggelar kejuaraan bulu tangkis antar pegawai. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Castle. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasih-Nya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasih-Nya. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan
Terima kasih tetap bersama kami. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, Dinas Kesehatan Tanah Laut menggelar beberapa lomba, salah satunya kejuaraan bulu tangkis antar pegawai sekabupaten. Selain untuk menjaga kebugaran dan memperebutkan hadiah, kejuaraan ini juga sebagai sarana silaturahmi antar petugas medis. Pemukulan shuttlecock oleh Kepala Dinas Kesehatan Tanah Laut menandai dibukanya kejuaraan bulu tangkis antar pegawai Dinkes Tala dan jaringannya Selasa siang. Peserta kejuaraan meliputi pegawai Dinas Kesehatan dan pegawai Puskesmas Sekabupaten Tanah Laut dengan total peserta ada 76 pasang. Kejuaraan ini merupakan rangkaian kegiatan Dinas Kesehatan Tala dalam rangka menyambut HUT Proklamasi RI yang ke-79. Selain untuk menjaga kebugaran dan memperebutkan hadiah, kejuaraan ini juga sebagai sarana silaturahmi antar petugas medis sekabupaten. Dari kami Dinas Kesehatan, kegiatan ini adalah untuk mewujudkan silaturahmi di antara sesama kami. Kalau dengan silaturahmi ini nantinya terwujud, harapan saya sih selaku pimpinan di Dinas Kesehatan bisa terbentuk kekompakan di antara kami semua. Kekompakan, kerjasama, sehingga dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsi kami, membangun kesehatan masyarakat jauh lebih baik lagi. Peserta ini diikuti oleh 76 atlet yang terdiri dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta puskesmas yang ada di Tanah Laut. Acara ini berlangsung mulai tanggal 6 sampai tanggal 7 Agustus. Selain kejuaraan bulu tangkis, Dinkes Tala juga akan menggelar lomba masak serta lomba lain yang menjadi ciri khas lomba 17-an seperti tarik tambang hingga balap karung. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Yodi Widani, selamat beraktivitas, selalu semangat, dan sampai jumpa. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong gak ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua.